Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kelas 8E. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Saya harapkan dari Bapak ya, kabarnya itu baik-baik semuanya, sehat selalu dan terus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun keadaannya di saat pandemi dan kita tidak bisa untuk tatap muka secara langsung. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus. Apakah itu persamaan garis lurus dan bentuk-bentuknya? Jadi materi ini sangat mudah, sangat menarik, dan simpel. Oke, adik-adik semuanya, ini adalah materinya tentang persamaan garis lurus. Dalam persamaan garis lurus, mengapa kok dinamai tentang garis lurus? Persamaan garis lurus. Karena garisnya di dalam bentuk grafik yaitu sebuah garis lurus. Ada yang dalam bentuk Y sama dengan MX, ada dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, dan ada yang dalam bentuk AX plus BY plus C, dan dalam bentuk garis yang sejajar, dan yang terakhir adalah garis yang saling tegak lurus. Yang pertama, persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX. Persamaan garis Z sama dengan MX. Ini X ya, ini salah ketik. Persamaan garis Z sama dengan MX adalah suatu garis yang melalui pangkat koordinat O di titik 0,0 dan mempunyai gradien M. Jadi M ini adalah sebuah gradien. Kita masuk dalam sebuah contoh. Tentukan persamaan garis yang bergradien min 3 dan melalui pangkat koordinat. Kita ketahui gradiennya adalah min 3. Gradiennya adalah min 3. Kita masukkan dalam suatu persamaan. Persamaannya yaitu Y sama dengan MX. Y sama dengan M-nya adalah min 3 X. Jadi persamaan garis yang bergradien min 3 dan melalui pangkat koordinat adalah Y sama dengan min 3 X. Gambarlah garis tersebut tanpa menggunakan tabel. Karena kita akan mempelajari persamaannya saja, persamaan garis lurus. Bagaimana kalau digambar dalam bentuk garis menggunakan tabel? Ya ini. Karena persamaannya itu Z sama dengan MX ya. Y sama dengan MX. Y sama dengan MX. Kita M-nya itu keluarkan. Maka dibalik. M sama dengan Z per X. Nah, kita masukkan angkanya. Yaitu ini. M sama dengan Z per X. Z-nya adalah min 3. Dan gradien tadi, X-nya itu adalah 1. Maka diketahuilah sebuah titik X, Z 1, min 3. Ya, ini adalah bentuk garisnya dari sumbu koordinat. Persamaan garis yang kedua itu adalah bentuk Y sama dengan MX plus C.
persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita dapat dengan mudah menentukan persamaan garis lurus jika kita mengetahui nilai M dan C. Nah, ini adalah sebuah pernyataan. 3 kasus yang menunjukkan bagaimana menentukan persamaan garis lurus jika diketahui salah satu unsurnya. Kemiringan dan nilai C, itu kasus yang pertama. Yang kedua, kemiringan dan sebuah titik pada garis, itu kasus yang kedua. Dan yang ketiga, 2 titik pada garis, kasus yang ketiga. Nah ini, perhatikanlah gambar di bawah ini. Kasus yang pertama, diketahui kemiringan M dan nilai C. Nah ini kemiringannya. Yang kedua, diketahui kemiringannya itu adalah N dan melalui sebuah salah satu titik X, Z. Diketahui 2 titik, ini adalah 2 titik X, Z dan X2, Z2. Contoh kasus yang pertama. Menentukan persamaan garis lurus yang diketahui kemiringan dan titik potong sumbu Z. Tentukan persamaan garis lurus yang memiliki kemiringan 2 dan memotong sumbu Z di titik 0,5. Kita mengetahui bahwa kasus yang pertama tadi itu adalah diketahui kemiringan dan nilai C-nya. Diketahui kemiringannya M itu adalah 2 dan garis memotong sumbu Y di titik 0,5. Maka kita masukkan dalam suatu persamaan. Persamaannya Y sama dengan MX plus C. M-nya adalah 2X dan C-nya itu adalah min 5. C-nya adalah min 5. Kalau M-nya adalah gradien dan C-nya adalah suatu konstanta. Jadi persamaan garis lurus yang dimaksud adalah Y sama dengan 2X min 5. Persamaan garis Y sama dengan MX plus C adalah suatu garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan MX atau bergradien M dan mulai titik 0,C. 0,C ini dari 0, min 5. Dari ini 0 ini adalah dan C-nya adalah min 5. Kita masukkan dalam sebuah pernyataan, persamaannya itu Y sama dengan MX plus C. M-nya gradien, C-nya adalah min 5. Jadi persamaannya Y sama dengan 2X min 5. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, tentukan persamaan garis yang bergradien 2 dan melalui titik A yaitu 5,3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita kembali pada slide. Pada kasus yang kedua ini, diketahui kemiringan dan salah satu titik yaitu di X, Z. Nah, kita masukkan dalam sebuah persamaan. Persamaan garis yang melalui sebaran titik X1, Y1 dan bergradien M adalah persamaannya dalam bentuk ini. Kalau diketahui sebuah titik X1, Y1 dan bergradien M, maka persamaannya adalah seperti ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M, M-nya adalah gradien, dan X dikali X kurang min X1. Persamaan garis yang bergradien 2 dan melalui titik 5
koma min 3, artinya M-nya itu adalah sebuah gradient. Mulai titik 5, min 3. Nah, kita masukkan dalam sebuah persamaannya. Z dikurangi 1 sama dengan M dikali krom kali top X dikurangi X1. Z-nya kita masih tetap dikurangi Y1-nya adalah min 3, maka Z dikurangi min 3 sama dengan M-nya adalah gradient 2 dikali X-nya masih tetap dikurangi X1. X1-nya berapa? X1-nya adalah 5, min 5. Kita sederhanakan. Z dikurangi min 3. Min ketemu min jadi plus, berarti Z plus 3 sama dengan kita perkalian silang. Yaitu 2 kali X yaitu 2X. 2 kali min 5 berarti min 10. Nah, kita pindah. 3 kita pindah ke ruas kanan. Y sama dengan 2X dikurangi 10. 3 ini plus pindah ke ruas kanan jadi negatif. Itu Y sama dengan 2X min 10 dikurangi min 3 berarti min 13. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X min 13. Nah, pada kasus yang ketiga, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P min 4,7 dan titik Q min 3,1. Kita kembali kepada slide sebelumnya. Nah, ini pada kasus yang ketiga, jika diketahui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Kita kembali. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya seperti ini? Jika diketahui persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan ada X2, Y2. Yaitu persamaannya dalam bentuk seperti ini. Z dikurangi Y1 dibagi Z2 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, X1-nya itu apa? X1-nya adalah negatif 4, min 4. Dan Y1-nya adalah 7. Sedangkan X2-nya itu adalah min 3. Dan Z2-nya adalah min 1. Kita masukkan dalam suatu persamaannya, yaitu Z dikurangi 1 dibagi Z2 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita Z-nya adalah masih Z dikurangi Y1-nya berarti Y1-nya berarti 7. Y dikurangi 7 per Z2-nya adalah min 1, sedangkan Y1-nya adalah min 7. Y2 dikurangi Y1. Kemudian kita masukkan X masih tetap dikurangi X1-nya berarti min 4. Berarti X dikurangi min 4 per X2-nya yaitu berarti min 3 dikurangi X1-nya berarti min 4. Nah, kita masukkan, kita sederhanakan. Z dikurangi 7 masih tetap dibagi min 1 dikurangi 7. Nah, X dikurangi min 4 kita plus karena karena min ketemu min adalah plus. X plus 4 dibagi min 3 plus 4. Nah, setelah sampai sini kita masukkan dalam perkalian silang, yaitu di mana Z min 7 dikali min 3 plus 4. Demikian juga sebaliknya. Maka kita masukkan. Kita sederhanakan dulu juga bisa. Min 1 dikurangi 7, maka min 8. Min 3 plus 1, hasilnya adalah 1. Kita sederhanakan. Y dikurangi 7
dikali perkalian silang. Nah, Z dikurangi 7 dikali 1, 1 didapat, 1 ini didapat dari min 3 plus 4, kemudian X plus 4 dikali min 8, min 8 ini didapat dari ini, min 1 dikurangi min 7, sehingga adalah min 8. Nah, setelah sampai sini, kita sederhanakan, 1 dikali Z berarti Z dikurangi 1 kali 7 berarti min 7. Dan ini perkalian silang juga. Min 8 kali X berarti min 8X. Min 8 dikali 4 berarti min 32. Nah, kita Z-nya masih tetap di ruas kiri. Min 7-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti menjadi plus. Berarti Z sama dengan min 8X min 32 plus 7. Nah, Y sama dengan min 8X min 32 plus 7, maka adalah min 25. Jadi persamaan akhirnya, persamaan garis lurus yang mulai titik P min 4,7 dan Q min 3,2, persamaannya adalah ini. Z sama dengan min 8X min 25. Selanjutnya yang ketiga, persamaan garis dalam bentuk AX plus BZ plus C sama dengan 0. Persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah suatu garis yang bergradien M dan mulai titik 0. Nah, ini untuk lebih mudah menyatakan persamaannya. Maka ubahlah bentuk persamaan tersebut menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Kemudian selesaikan dengan persamaan sehingga berbentuk AX plus BZ plus C sama dengan 0. Kita masuk dalam sebuah contoh agar lebih mudah dalam mainnya. Tentukan persamaan garis dalam bentuk AX plus BZ plus C sama dengan 0 yang bergradien M dan melalui 0,6. Nah, ini gradiennya adalah sepertiga ya. Nah, kita masukkan. Diketahui M sama dengan 1/3 dan melalui titiknya yaitu ini 0,6. Ini soalnya kurang sepertiga. Maka Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M-nya adalah sepertiga, X C-nya itu adalah min 6. Y sama dengan sepertiga X min 6. Nah, kita Z-nya pindah ke ruas kanan. Z-nya positif mulanya, kemudian diubah ke ruas kanan menjadi negatif. Sepertiga X dikurangi 6 dikurangi Z. Nah, setelah sampai sini, untuk menyederhanakan hasil akhirnya, karena ada sepertiga X, maka semuanya kita kalikan 3. Berarti sepertiga X dikali X, maka hasilnya adalah X. 3 kali 3, 1. Kemudian 3 dikalikan min Z berarti min 3Z. 3 dikalikan min 6 berarti min 18. Jadi dalam persamaan akhirnya itu adalah X dikurangi 3Z dikurangi 18 sama dengan 0. Jadi persamaan garis dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 yang bergradien M-nya itu adalah 1/3 dan melalui titik 0,6. Min 6 ini adalah C-nya, maka persamaannya itu adalah ini. X min 3Z min 18 sama dengan 0. Karena persamaan mulanya kan ini. AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk lebih mudah mencari persamaan ini,
kita masukkan persamaan ini. Y sama dengan mx plus c. Persamaan yang ketiga yaitu saling sejajar. Untuk menentukan persamaan garis Z sejajar dengan garis K, langkah awal adalah menentukan gradien garis K, kemudian mensubstitusi M sama dengan MK ke salah satu dari rumus Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C atau Z dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurangi 1. Nah, agar lebih mudah kita masuk ke langsung contoh. Tentukan persamaan garis H yang melalui titik 5,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3x min 4. Yang dinamakan persamaan garis saling sejajar adalah sejajar, selalu berdampingan. Maka misalkan ini adalah M1, gradien 1, dan ini M2, ini adalah hasilnya sama. M1 itu sama dengan M2. Kalau persamaan garis yang saling sejajar, datingnya itu harus sama. M1 sama dengan M2. Contoh, tentukan persamaan garis Y yang melalui titik 5,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3 min 4. Nah, kan diketahui titiknya 5,2 sejajar dengan persamaan ini. Persamaannya itu dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan 3x min 4, maka gradiennya adalah 3. Diketahui X1, X1-nya adalah 5, ini adalah titiknya. X-nya adalah 5, X1-nya, dan 2-nya ini adalah Y1-nya. Kita substitusikan ke Z dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurangi X1 ke persamaan ini. Maka Z-nya akan masih tetap, Y1-nya adalah 2, dan M-nya adalah 3, kemudian X-nya masih, X1-nya yaitu 5. Nah, kita sederhanakan. Y min 2 sama dengan 3 kali X berarti 3X, 3 dikali min 5 berarti min 15. Kemudian masuk ke persamaan ini. Y sama dengan min 2-nya ini pindah ke ruas kanan. Maka menjadi positif. Y sama dengan 3X min 15 plus 2. Jadi Y sama dengan 3X min 13. Jadi persamaannya jadinya adalah Y sama dengan 3X min 13. Ya, yang terakhir, persamaan garis yang saling tegak lurus. Nah, inti dari persamaan garis yang sejajar kan M1-nya itu harus sama dengan M2. Kalau inti dari persamaan garis yang saling tegak lurus yaitu M1 dikali M2, maka M1 dikali M2, maka hasilnya harus sama dengan min 1. Itu gradiennya harus seperti itu. Langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis ini, garis gamma yang saling tegak lurus dengan garis K adalah menentukan gradien garis K yang pertama. Yang kedua, menentukan gradien Z dengan menggunakan rumus ini. MX kali MK sama dengan min 1. Mensubstitusi MZ ke salah satu rumus Y sama dengan MX, Y sama dengan MX plus C, atau Z dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurangi 1. Kita langsung masuk ke contohnya biar lebih mudah. Tentukan persamaan garis lurus melalui titik min 4,3 dan tegak lurus
dengan garis 2x min 5z plus 15 sama dengan 0. Nah, biasanya kita ketahui bahwa garisnya adalah 2x min 5z plus 15 sama dengan 0, dan titiknya adalah ini, min 4,3. Min 4 adalah x1 dan 3 adalah y1. Nah, garisnya adalah ini, 2x min 5z plus 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu untuk mencari gradiennya. Jadi untuk mencari gradiennya, kita bisa menyederhanakan dari suatu persamaan garis. Nah, persamaan garisnya kan ini, 2x min 5z plus 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan. 2x plus 15, z-nya kita pisahkan. Jadi antara x dan z, kalau untuk mencari gradien tapi dalam bentuk persamaan garis, maka x dan z-nya kita harus pisahkan. X-nya di ruas kiri dan z-nya bisa di ruas kanan. Maka 2x plus 15 sama dengan, karena z-nya asal mulanya itu di sebelah kiri, kita pindah ke ruas kanan menjadi positif, yaitu 5z. Berarti 5y sama dengan 2x plus 15. Y sama dengan 2, maka kita bagikan, kita perkan 2 per 5x plus 3. Nah, 2 per 5x itu adalah gradien M-nya, M1-nya. Y sama dengan 2x plus 3. Jadi gradiennya M1 itu 2 per 5. Syarat dari tegak lurus. Nah, ini syarat dari tegak lurus M1 kali M2 itu hasilnya harus min 1. Sedangkan tadi yang sejajar, syaratnya harus M1 kali M1 itu sama dengan M2. Nah, kita masukkan ke dalam pernyataan bahwa kalau persamaan garis yang saling tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan min 1, maka kita masukkan M1-nya itu kan ini. M1-nya ini 2 per 5 dikali M2-nya berkelahi sama dengan min 1. Maka M2 sama dengan, kita balik, 2 per 5 ini kita tahu ke ruas kanan. Jadi min 1 dibagi 2 per 5 sama dengan, karena kita bagi, maka kita balik. 2-nya ditaruh bawah, 5-nya ditaruh atas. Itu berarti min 1 dikali 5 per 2 sama dengan 5 per 2. Min 5 per 2. Jadi M2-nya itu adalah min 5 per 2. Ini adalah M2-nya. Sedangkan 2 per 5 ini adalah M1-nya. M sama dengan min 5 per 2 dan titik A min 4,3. Substitusi ke Z min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita masukkan dalam satu persamaan. Setelah kita mencari gradien M1 dan M2, kita substitusikan ke dalam persamaan Z dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Z-nya masih dikurang Y1, Y1-nya tadi yaitu min 4, Y1-nya adalah 3, sama dengan M gradiennya adalah min 5 per 2, X-nya masih dikurangi X1, X1-nya berarti min 4. Kita sederhanakan, Y dikurangi 3 sama dengan min 5 per 2 dikali X, berarti min 5 per 2X, karena X dikurangi min 4, min ketemu menjadi plus, berarti min 5 per 2 dikali 4, berarti min 20 per 2. Kita sampai Z
dikurangi 3 sama dengan min 5 per 2X dikurangi 20 per 2. Nah, ini. Setelah dalam bentuk seperti ini, kita bisa menyederhanakannya lagi dalam bentuk seperti ini. Kita kalikan dua bawahnya ini, kita harus hilang. Karena inti dari persamaan itu adalah hasil akhirnya itu harus dalam bentuk persamaan. Kita ubah 2Z dikurangi 3, berarti 2Y kurangi 3 ini didapat dari persamaan ini. Persamaan ini itu semuanya kita kalikan 2, karena bawahnya adalah angka 2. Nah, hasilnya udah ini. 2 kali Z min 3 sama dengan min 5X dikurangi 2. 2 kali Z berarti 2Z. 2 dikali min 3 berarti min 6 sama dengan min 5X dikurangi 20. Kita sederhanakan lagi. Yaitu 2Y-nya kita taruh di ruas kiri. Kemudian min 6 kita pindah ke ruas kanan. Min 5X berarti min 20 plus 6 berarti min 14. Atau kita bisa balik 5 plus 2Z plus 14 sama dengan 0. Dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, setelah dalam bentuk persamaan ini, kita juga bisa menyederhanakan ke dalam bentuk persamaan ini lagi. Z sama dengan 2 ini kita taruh di bawah. Kita bagikan 5X. Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 5 per 2X dikurangi 7. Kita beri. Jadi persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 2X dikurangi 5Z plus 15 sama dengan 0. Dan mulai titik A min 4,3 adalah persamaannya seperti ini. Y sama dengan min 2 1 per 2X dikurangi 7 atau 5 plus 2Z plus 14 sama dengan 0. Nah, selesai. Inti dari persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus itu ada bentuk bermacam-macam, yaitu ada yang dalam bentuk saling sejajar, kemudian saling tegak lurus, kemudian dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, dan dalam bentuk Y sama dengan M. Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Kita akhiri dalam pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.